Halo semua, apa kabarnya hari ini? Umam TV mendapatkan sebuah komentar dari pengunjung yang bernama Jerry David yang sangat sopan menyampaikan ayat dari kitab Kejadian 22 yang berbunyi, kemudian Allah yang benar menguji Abraham, dia berkata, Abraham. Yang dijawabnya, iya Tuhan. Lalu dia berkata, bawalah Ishak anakmu, anak satu-satunya yang sangat kamu sayangi. Persembahkan dia sebagai persembahan bakaran di gunung yang akan aku tunjukkan. Itulah kitab Kejadian 22. Dia juga menyampaikan sebuah pertanyaan, yaitu bahwa dalam Al-Quran dia tidak menemukan ayat klaim tentang Ismail yang dikorbankan. Baiklah, insya Allah akan aku jawab, dan saya akan sebisa mungkin menyampaikan literasi secara akademik, dan mari kita simak intronya. Memang sejak dahulu para ulama masih mendebatkan siapa yang akan diperkorbankan, Ishak atau Ismail. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok ya. Dalam Al-Quran pun tidak dijelaskan secara letterlek atau secara langsung menyebutkan siapa yang akan dikorbankan. Al-Quran hanya menyebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sampai dalam kurung pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia dalam kurung Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Berarti apakah umat Islam hanya klaim saja terhadap penamaan Ismail, padahal dalam Al-Quran secara eksplisit tidak pernah disebutkan secara langsung? Yang pertama, saya ingin menjawab. Saya ingin menyampaikan Al-Quran bukanlah buku sejarah. Seorang muslim sarjana sastra Arab yang bernama Khalafullah dalam disertasinya menjelaskan Al-Fan Al-Qasasi fil Qur'ani Al-Karim, yang artinya Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Unsur sejarah di dalamnya tidak penting. Yang terpenting adalah hikmahnya, pelajarannya. Al-Quran merupakan sebuah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dilihat dari fungsinya, Al-Quran merupakan sebuah petunjuk huda linnas, penjelas bayyinat, dan sekaligus pembeda al-furqan bagi umat manusia. Namun Al-Quran bukanlah buku sejarah, karena di dalam Al-Quran tidak terdapat kerangka metodologi sejarah tertentu. Bapak Az-Zumardi Azra, guru besar sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pernah menyampaikan Al-Quran bukan buku sejarah karena di dalamnya tidak menjelaskan secara lengkap tentang paradigma konseptual sejarah. Meski terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dapat menjadi landasan filsafat sejarah. Hal ini bukan berarti Al-Quran tidak sempurna ya. Tapi inilah Al-Quran dengan segala metodologi yang disampaikan hanya secara implisit atau tersirat. Hal ini diinginkan agar umat Islam yang mengimani ajaran Islam dan Al-Quran dapat berpikir seperti yang disampaikan oleh surat Al-Baqarah ayat 209. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Yang kedua adalah klaim nama Ismail adalah dari hadis Nabi dari kitab Sirah Ibnu Hisham yang terdapat hadis nomor 151 sampai dengan 155.
Ana ibnu Dabahain, saya adalah putra dua manusia yang akan disembelih. Namun dalam hadis ini pun tidak dijelaskan siapa kedua bapak yang akan disembelih. Menurut beberapa sumber yang dimaksud adalah Nabi Ismail dan Abdullah, bapak dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Diceritakan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, bernazar ketika Zamzam hendak dikuasai kaum Quraisy. Dia berdoa dan berkata, bila anaknya genap 10 anak laki-laki, maka dia akan mengkurbankan salah satu dari ke-10 anaknya, maka diundilah ke-10 anak tersebut dan jatuh kepada Abdullah, putra Abdul Muthalib yang paling ia sayangi. Segera ia, Abdullah, bawa ke dalam Ka'bah. Saat itu dia meminta pendapat kepada perempuan ahli nujum untuk memberi saran, dan perempuan tersebut menyuruh menebusnya dengan 10 onta, dan setiap onta diundi dengan Abdullah. Sampailah undian ke-10 mengenai unta sehingga mencapai 100 onta yang dikorbankan menggantikan Abdullah. Sejak saat itu hukum seorang yang membunuh orang lain harus memberikan kafarat 100 onta. Kenapa Ismail disebut bapak Nabi Muhammad SAW? Hal ini karena Nabi Ismail adalah kakek moyang Nabi Muhammad SAW, yang dapat kita simpulkan dari hadis riwayat Muslim 6077 dan Tirmidzi 3964. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, lalu Allah memilih Quraisy dari kalangan Kinanah, lalu Allah memilih Bani Hashim dari kalangan Quraisy, dan Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Demikian silsilah Nabi Muhammad SAW. Apabila teman-teman punya pernyataan lain yang tidak sependapat dengan video ini, bisa nulis di kolom komentar ya. Dan bila ada pertanyaan bisa coret-coret di kolom komentar juga ya. Baiklah teman-teman, demikian video ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.